Kompetensi guru profesional. Kompetensi guru profesional ini dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi. Profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10 Ayat 1, kompetensi guru meliputi yang pertama kompetensi pedagogi. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Dan yang keempat ada kompetensi profesional. Yang pertama ada kompetensi pedagogi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi pedagogi adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004, kompetensi pedagogi dapat dilihat dari yang pertama itu ada kompetensi penyusunan rencana pembelajaran yang meliputi pertama, mampu mendeskripsikan tujuan, kedua, mampu memilih materi, ketiga, mampu mengorganisir materi, yang keempat, mampu menentukan metode atau strategi pembelajaran, yang kelima, mampu menentukan sumber belajar, media atau alat peraga pembelajaran, yang keenam, mampu menyusun perangkat penilaian, yang ketujuh, mampu menentukan teknik penilaian, dan yang kedelapan, mampu mengalokasikan waktu. Yang kedua ada kompetensi melaksanakan proses belajar mengajar yang meliputi membuka pelajaran, menyajikan materi, menggunakan media dan metode, keempat menggunakan alat peraga, kelima menggunakan bahasa yang komunikatif, yang keenam memotivasi siswa, yang ketujuh mengorganisasi kegiatan, yang kedelapan menyimpulkan pelajaran, yang kesembilan memberikan umpan balik, dan yang kesepuluh melaksanakan penilaian. Yang ketiga ada kompetensi penilaian belajar peserta didik yang meliputi pertama mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran, yang kedua mampu memilih soal berdasarkan tingkat pembeda, yang ketiga mampu memperbaiki soal yang tidak valid, yang keempat mampu memeriksa jawaban, yang kelima mampu mengklasifikasi hasil-hasil penilaian, dan yang keenam mampu mengolah dan menganalisis hasil penilaian. Selanjutnya yaitu ada kompetensi kepribadian. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kepribadian yang mantap meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial. Kepribadian yang berakhlak mulia meliputi bertindak sesuai dengan norma religius yaitu imtek, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani oleh peserta didik. Kemudian ada kepribadian yang arif, adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan kemampuan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang terakhir ada kepribadian yang berwibawa, meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Selanjutnya ada kompetensi sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial ini meliputi bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminasi karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi, serta berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya ada kompetensi profesional. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004, kompetensi profesional dapat dilihat dari yang pertama itu ada pengembangan profesi. Meliputi pertama mengikuti informasi perkembangan iptek yang mendukung profesi melalui berbagai kegiatan ilmiah. Yang kedua mengembangkan berbagai model pembelajaran. Yang ketiga menulis atau menyusun diktat pelajaran. Yang keempat menulis karya ilmiah. Yang kelima melakukan penelitian ilmiah atau action research. Yang keenam membuat alat peraga atau media. Yang ketujuh menciptakan karya seni. Yang kedelapan mengikuti pelatihan terakreditasi. Yang kesembilan mengikuti pendidikan kualifikasi. Dan yang kesepuluh mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. Yang kedua ada pemahaman wawasan, meliputi memahami visi dan misi. Kedua memahami hubungan pendidikan dengan pengajaran. Yang ketiga memahami konsep pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat memahami fungsi sekolah. Yang kelima mengidentifikasi permasalahan umum pendidikan dalam hal proses dan hasil belajar. Yang keenam membangun sistem yang menunjukkan keterkaitan pendidikan dan luar sekolah. Yang ketiga ada penguasaan bahan kajian akademik yang meliputi pertama memahami struktur pengetahuan, yang kedua menguasai substansi materi, yang ketiga menguasai substansi kekuasaan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan siswa.